Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah
pada kesempatan siang hari Jumat ini kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban utama kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga sholat Jumat kali ini adalah sholat Jumat yang terbaik yang kita laksanakan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu taat dan tunduk kepada ajarannya hingga akhir kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya bermohon dikumpulkan kembali kelak di surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lalu Pak Khatib berwasiat lebih khusus untuk pribadi Khatib, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Sebab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat ketakwaannya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa ini adalah Jumat ketiga di bulan suci Ramadan, yang mana mungkin sebentar lagi, kurang lebih sepekan, Ramadan akan segera meninggalkan kita. Mungkin ada beberapa dari jamaah yang merasa kehilangan dengan ditinggalkannya Ramadan, tapi mungkin sebagian besar ada yang bergembira, sudah lepas daripada kekuatan-kekuatan untuk melaksanakan amal ibadah selama bulan Ramadan. Ada yang sikitnya terpaksa, ada yang mungkin karena sesuatu ingin dibelikan baju lebaran anak-anak kita, ada juga yang mungkin sudah terbiasa setiap tahun seperti ini. Semuanya akan merasakan apa yang dirasakannya. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, yang terpenting bagi kita adalah justru ketika Ramadan ini ditinggalkan, maka kita harus bersedih. Kenapa? Sebab kita harus bersedih karena belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita akan mendapatinya. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin ini adalah Ramadan yang betul-betul tidak akan ada lagi nampak Ramadan tahun yang akan datang. Maka alangkah ruginya bagi siapapun yang ketika meninggalkan Ramadan dia justru malah berbahagia, dia malah senang, dia mungkin asik tidak puasa lagi dan sebagainya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, untuk itu penting bagi kita untuk memperkuat kekuatan iman dan takwa kita. Bagaimana Ramadan di akhir-akhir ini jangan sampai kita lepas begitu saja. Justru di akhir Ramadan ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah. Jangan sampai ibadah sia-sia, hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk itu Khatib mengingatkan sekali lagi, di 10 hari terakhir, tepatnya sepekan lagi ke depan, Ramadan akan segera berakhir. Jangan sampai kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak ada makna di dalamnya, tidak ada amal ibadah yang kita lakukan yang bisa dipertanggungjawabkan kelak di yaumil qiyamah, hanya mungkin gugur kewajiban saja. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu hadirin jamaah rahimakumullah, mari sekali lagi anggap ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin Ramadan tahun depan kita tidak akan mendapatinya, maka jadikan Ramadan ini Ramadan terindah. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terhebat, dan jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang betul-betul kita laksanakan dengan baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, penting sekali dalam rangka kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya tujuan puasa adalah mengejar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun amalan yang di dalamnya dikerjakan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berpahala sampai ke tingkat diwajibkan. Yang wajib dikali lipatkan, yang sunnah diganjar seperti wajib. Ini hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Maka rugi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hadirin, kita sering terlena dengan kehidupan yang sampai saat ini kita jalani. Sering kita terlena dan terlupa dengan kemegahan duniawi. Bahkan kita tidak ingat bahwa kita akan kembali kepada Sang Khalik, bahwa kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita tidak tahu kapan akan berakhirnya, tapi kita sering lupa untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Hadirin, Allah sudah camkan di ayat ini bahwa kalau kita terlena, kita lebih mementingkan duniawi, bahkan di sini disebutkan harta-harta, anak-anak semuanya, tanpa kita mengingat zikir kepada Allah, tanpa kita mengingat untuk beribadah kepada Allah, maka kita termasuk orang yang rugi. Hadirin, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan termasuk salah satu bagiannya. Hadirin, jangan sampai dunia yang fana ini, yang mungkin hanya sebentar saja, kita tidak diisi dengan amal kebaikan. Karena usia tidak ada yang tahu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita sering sibuk dengan urusan-urusan yang menyebabkan urusan di dunia saja, tanpa kita sibuk dengan urusan-urusan akhirat. Hadirin, zikrullah bermakna ibadah. Zikrullah bermakna sholat. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kepada kita, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kalau engkau tahu, kalau engkau mengingatku bahwa aku adalah Tuhanmu, maka jangan pernah engkau meninggalkan ibadah kepadaku. Dengan cara apa? Li dzikri. Aqimis sholata li dzikri. Salatlah kamu untuk mengingatku. Jadi salat adalah bagian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan salat adalah ibadah utama kita sehari-hari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini pengingat kepada kita. Jangan sampai, apalagi sekarang katanya sudah di akhir zaman, dengan hiruk pikuk di dunia global yang tidak tentu saat ini, bukankah umat Islam disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk dekat dengannya? Kalaupun ada situasi yang mungkin mencekam, yang menakutkan, jangan sampai bagi orang beriman merasa panik. Justru ini bagian dari sunnatullah. Justru ini bagian dari takdir Allah yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, perkuat iman, perkuat keyakinan kepada Allah agar kita tenang dan damai. Apapun kondisi yang terjadi saat ini, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terpenting menyikapi berita-berita yang terjadi saat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hadirin, di bulan Ramadan di akhir-akhir ini, mari kita kencangkan ikat pinggang kita, tambah terus kekuatan amal ibadah kita. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan duniawi, dan bahkan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Ramadan yang hanya 1 bulan dalam setahun ini membuat Ramadan ini bermakna di 11 bulan yang akan datang. Dan Ramadan yang hanya sebulan ini kita lakukan, itu betul-betul menjadikan latihan sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan untuk persiapan di 11 bulan yang akan datang. Kalau ada kebiasaan yang di bulan Ramadan sampai kita tinggalkan, tidak dilanjutkan, maka rugilah kita. Kita tidak ada apa-apanya Ramadan. Justru Ramadan yang terbaik adalah mengikuti di 11 bulan yang akan datang. Inilah pentingnya dari mana Ramadan itu diturunkan kepada kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kekuatan kita untuk bekal di yaumil qiyamah salah satunya adalah kualitas amal kita. Jangan sampai di akhir hayat kita justru kita mendapati su'ul khotimah. Yang kita inginkan di akhir hayat kita adalah husnul khotimah. Ada 4 kategori golongan manusia yang dinyatakan oleh para ulama-ulama kita. Ada 4 golongan secara kualitas untuk meningkatkan amal ibadah kita. Yang pertama, golongan yang pertama adalah yang disebut su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Awalnya buruk, tengah-tengah buruk, dan akhirnya juga akan mendapatkan keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan termasuk di dalam. Atau mungkin yang kedua. Yang kedua itu adalah husnul bidayah wa su'ul khatimah.
baik di awal, bagus di awal, dapat kebiasaan-kebiasaan amal kebaikan di awal, tapi di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya, dia mendapatkan keburukan, su'ul khotimah. Ini pun tidak mungkin, mudah-mudahan kita bukan termasuk di dalamnya. Atau mungkin golongan yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana yang ketiga golongannya disebut su'ul hidayah wa husnul khotimah. Buruk mungkin awalnya kita, buruk, belum tahu mengenal Islam lebih jauh, baru akhir-akhir ini kita mengenal Islam, tapi kemudian ditempa dengan ilmu dan juga amal kebaikan, maka di akhir hayat kita akan mendapatkan husnul khotimah. Ini mungkin cita-cita kita semuanya, dan mungkin sebagian besar orang termasuk golongan yang ini. Sebagaimana contoh dari para sahabat Rasul, utamanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana dulu sebelum mengenal Islam, beliau ada terkenal orang yang bengis, orang yang kejam, bahkan saking kejamnya anak sendirinya pun dibunuhnya. Tapi setelah mengenal Islam, setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di pangkuan Islam, maka apa yang terjadi? Bahkan kuburannya pun di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhir yang baik sesuai dengan amal ibadahnya. Atau mungkin mudah-mudahan kita juga berharap, mudah-mudahan golongan yang keempat kita dapatkan husnul bidayah wa husnul khotimah. Awalnya baik, pertengahan baik, dan akhirnya akan baik. Inilah cita-cita kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya amal ibadah selama bulan suci Ramadan dan amal ibadah sebelum-sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan ini, mudah-mudahan Allah tidak melepas kenikmatan kita untuk meraih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah tidak melepas kenikmatan kita untuk dekat dengannya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La soalnya dan didapatkan mohon sisa berapa dulu. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم